Anime Arwah Berduka episode yang ke-12-nya akhirnya kini seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada kesempatan ini, kita pun dapat menyaksikan sama-sama tentang apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh Arnold setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh Cray. Mengingat untuk sekarang, Arnold pun sama sekali belum menyerah untuk dapat kembali mencoba menantang Cray di dalam pertarungan 1 lawan 1. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya setelah 1 hari berlalu, maka Arnold yang sekarang sudah sembuh dari luka-lukanya, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat bergerak demi bisa datang menuju ke dalam kantor dari Asosiasi Para Hunter. Lalu ketika dirinya sudah sampai, Chloe yang kebetulan saat itu sudah bertugas, akhirnya dia pun langsung memberikan satu buah pesan yang sudah dititipkan oleh Cray menuju kepada Arnold. Yaitu permintaan dari Cray kepada mereka sebelumnya sekarang masih belum ditarik. Yang artinya, Cray masih meminta semua anggota party dari Arnold untuk dapat mengalahkan monster naga petir lagi. Karena faktanya, Cray sangat ingin sekali untuk bisa memakan daging dari para naga. Dengan cara seperti itulah, maka Cray pun akan memaafkan semua serangan yang sudah dilakukan oleh Arnold menuju kepada Tino kemarin. Mendengar semua pesan itu dari Cray, Arnold pun kini seketika langsung menjadi semakin emosi. Karena menurut Arnold, dirinya lagi-lagi sekarang sudah diremehkan. Berdasarkan hal itu, maka Arnold pun kembali membulatkan tekadnya untuk dapat segera membalaskan kekalahannya kemarin menuju kepada Cray Andre. Nah, di momen inilah Arnold yang sekarang sudah bisa tenang, akhirnya dia pun seketika langsung duduk sambil melakukan sebuah analisa singkatnya. Di mana menurut sudut pandang dari Arnold, dia pun mulai berkata seperti ini kepada kita. Bahwa kekuatan dari Cray sangatlah aneh sekali atau kekuatannya sama sekali tidak normal. Karena seharusnya tubuh dari Arnold tidak akan pernah bisa mempan untuk dapat menerima semua serangan sihir yang digunakan oleh para hunter lainnya. Terlebih lagi, Arnold pun juga tidak bisa merasakan adanya kekuatan mana tepat dari dalam tubuh Cray Andre. Ditambah, mustahil bagi seorang Cray untuk dapat menggunakan teknik sihir tingkat tingginya itu jika dirinya tidak mengucapkan kalimat mantranya lebih dulu. Nah, semua hasil analisanya itulah yang akhirnya bisa membuat Arnold untuk sampai pada satu buah kesimpulan penting. Yaitu, kemungkinan besar, sihir yang digunakan oleh Cray adalah sebuah sihir murni yang sudah disimpan oleh dirinya tepat di dalam sebuah liontin yang dia pakai. Jadi, secara tidak langsung, dirinya sekarang tetap menganggap bahwa Cray adalah seorang hunter yang sangat lemah. Mengingat jika Arnold bisa mengambil liontin atau mengambil kalung itu lebih dulu dari Cray, maka sudah jelas Arnold lah yang nantinya akan bisa menang melawannya. Nah, disinilah masalahnya. Yaitu, Arnold sekarang sama sekali tidak tahu bahwa artefak yang dimiliki oleh Cray jumlahnya adalah ribuan. Jadi, andaikan dia berhasil mengambil satu buah liontin milik Cray itu sesuai dengan rencananya, faktanya, Cray pun masih bisa menggunakan ribuan kekuatan dari artefak lainnya yang jumlahnya saat ini hampir tidak terbatas. Beruntungnya, tepat di tengah ketegangan ini, salah satu anggota party dari Arnold, akhirnya dia pun kini seketika langsung berpendapat bahwa untuk saat ini, Arnold harus bisa tenang. Serta, Arnold juga harus bisa untuk menyelesaikan semua syarat yang sudah diberikan oleh Cray menuju kepadanya sebelum Arnold bisa menantang Cray bertarung lagi. Yaitu, Arnold harus lebih dulu bertarung melawan 4 kelompok party utama dari klan First Step. Mulai dari party Obsidian Cross, party Starlight, party Arcbrave, dan juga party dari Thor's Knight. Mengingat jika Arnold bisa mengalahkan mereka, maka secara tidak langsung, reputasi dari Arnold otomatis akan bisa menjadi meningkat. Sehingga bayaran dari mereka untuk dapat menjalani sebuah misi yang ada di dalam negara ini bisa menjadi ikut meningkat juga dengan sangat drastis. Berdasarkan hal itu, maka pada akhir kalimatnya, salah satu anggota partinya pun akhirnya langsung memberikan sarannya kepada Arnold untuk dapat segera bergerak demi dapat mengalahkan semua anggota parti dari Cray satu persatu. Nah, parti yang pertama diincar oleh Arnold adalah anggota parti dari Obsidian Cross. Di mana pada halaman pertama ini, Arnold pun memutuskan untuk bisa segera masuk menuju ke dalam markas dari mereka, tepat di dalam suatu bar yang terdapat di dalam ibu kota negara Zebrudia. Lalu ketika Arnold sudah tiba, maka dia pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Sven. Bahwa Arnold akan bertarung melawan mereka semua, dan juga Arnold pun akan mengalahkan mereka semua. Karena dengan cara seperti itu, maka Cray pun pasti akan mau bertarung melawannya lagi.
Mendengar ucapan itu dari Arnold, Sven pun kini sama sekali tidak peduli. Bahkan pada halaman itu, Sven pun justru malah terlihat sangat kasihan kepada Arnold sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah? Begitu ya? Cray telah memberikan semua syarat tersebut menuju kepadamu. Berdasarkan hal itu, aku pun sangat kasihan sekali kepada kalian karena kalian sekarang sudah berhasil ditipu oleh Cray. Mengingat kenyataannya, Cray sudah sering sekali melakukan cara seperti ini untuk dapat menipu kami semua dan juga untuk dapat memanfaatkan kekuatan dari kami. Walaupun tujuan dia sebenarnya adalah untuk dapat memberikan latihan kepada kami sesuai dengan cara dari Cray. Jika kalian tidak percaya, lihat saja semua anggota partiku. Di mana pada saat ini, tubuh dari Marietta sudah nampak sama sekali tidak berdaya karena dia sudah dimanfaatkan oleh Cray untuk dapat mengisi kekuatan mana dari semua reliknya itu. Jadi dengan kondisi seperti ini, aku pun memiliki satu buah saran menuju kepada kalian. Yaitu, Cray adalah orang yang sangat gila bertarung. Jadi, semakin dirimu meladeni semua permintaan dari Cray, maka secara otomatis kau pun akan menjadi semakin menderita. Yang artinya, jangan pernah mencoba untuk bisa mendekati Cray jika dirimu tidak mau terlibat dengan masalah yang lebih parah lagi. Mendengar penjelasan itu dari Sven, Arnold pun seketika langsung mengerti. Karena menurut Arnold, semua ucapan dari Sven barusan sangatlah masuk akal sekali. Tapi, karena saat ini Arnold masih penasaran, dan dia pun ingin membuktikan semua ucapan dari Sven barusan, maka pada kesempatan yang berikutnya, Arnold pun segera memutuskan untuk dapat pergi menuju ke dalam penginapan dari party Starlight sebelum dirinya saat ini akan segera pulang menuju ke dalam negaranya lagi. Di mana pada halaman tersebut, Arnold pun langsung bertemu dengan Chris Sargent, serta dia pun langsung menantang Chris dan juga menantang Lapis untuk dapat segera bertarung melawannya. Mendengar tantangan bertarung dari Arnold itu, Chris pun dengan penuh emosi, kini akhirnya mulai membalasnya. Yaitu, Chris sama sekali tidak berniat untuk dapat menuruti permintaan dari Cray demi dapat bisa bertarung melawan Arnold. Karena menurut dirinya, Chris bukanlah budak dari Cray dan juga dia pun sama sekali tidak peduli dengan rencana dari Cray. Begitu pula dengan Lapis, di mana pada halaman itu, Lapis pun kini segera menambahkan bahwa meskipun party Starlight adalah anggota party utama di bawah pimpinan dari Cray Andre, tapi mereka pun tidak memiliki niat untuk dapat menuruti semua permintaan dari Cray. Apalagi, sekarang mereka pun sudah diberikan tugas khusus oleh Citri untuk dapat membawa pulang semua artefak milik Cray yang tersisa menuju ke dalam negaranya supaya dapat diisi ulang. Jadi sebagai kaum bangsawan yang terhormat, dia pun tidak akan pernah meninggalkan tugas yang sekarang sudah diberikan kepadanya. Maka secara tidak langsung, kekuatan dari Lapis dan juga kekuatan dari Chris nantinya bisa menjadi meningkat sama seperti Lucia. Berdasarkan semua alasan itulah, sudah jelas party dari Starlight sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat bisa bertarung melawan Arnold. Mendengar penjelasan itu dari Lapis Fulgor dan juga Chris Sargent, Arnold pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa ucapan dari Sven sebelumnya ternyata semuanya adalah fakta. Karena kenyataannya, para hunter yang ada di dalam kelompok dari klan First Step semuanya sudah dimanfaatkan oleh Cray untuk dapat bisa mencapai tujuannya, walaupun hal itu sama sekali tidak bisa mereka sadari. Dengan begini, maka satu-satunya pilihan dari Arnold adalah untuk dapat pergi menuju ke lokasi yang selanjutnya, yaitu menuju ke dalam base camp dari party Archbrave dan juga menuju ke dalam base camp dari party Torch Knight. Singkat cerita, setelah berkeliling ibu kota negara selama 1 hari penuh, maka Arnold pun sekarang sudah sadar bahwa semua anggota party dari Archbrave sekarang sedang tidak ada di dalam ibu kota negara mereka. Ditambah, semua anggota party dari Torch Knight sekarang juga sedang sibuk untuk dapat melakukan tugas dari para bangsawan negara. Jadi, gara-gara itu, maka Arnold pun sama sekali tidak bisa menantang bertarung Cray lagi di dalam waktu dekat ini. Mengingat, tidak ada satupun anggota dari klan First Step yang sekarang bisa diajak untuk dapat bertarung. Di momen itulah, Arnold yang sekarang masih belum menyerah, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat langsung datang menuju ke dalam markas dari Cray. Dengan niat untuk dapat memaksa bertarung melawannya, walaupun syarat yang sudah diberikan oleh Cray sekarang masih belum terpenuhi. Namun ketika dirinya baru saja sampai, tepat di depan pintu gerbang dari klan First Step, maka di saat yang bersamaan itulah, Arnold pun kini seketika langsung menjadi terkena mental. Mengingat di saat Arnold sudah bisa membuka pintu gerbang itu, maka dia pun bisa melihat sebuah kejadian mengerikan yang sebenarnya sama sekali tidak mereka sangka. Di mana di dalam praktiknya, Arnold dan juga semua anggota party yang saat itu sudah bersiap untuk dapat bertarung secara langsung melawan anggota dari klan First Step, maka mereka pun saat ini langsung menjadi terdiam dan juga mereka pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Karena pada halaman itu, monster Chimera yang sebelumnya sudah dirawat oleh Cray, akhirnya kini tiba-tiba saja langsung menjadi terlepas.
Serta dia pun nampak sedang mengamuk tepat di dalam ruangan dari klan Verstep karena rantai penjaganya sekarang sudah terputus. Di momen inilah, semua anggota klan dari Verstep otomatis menjadi sangat ketakutan. Serta satu persatu dari mereka sekarang mulai menyalahkan Citri dan juga menyalahkan Cray dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, Cray adalah pemimpin yang sangat gila. Karena saking sukanya dia bertarung, maka Cray pun sampai memelihara seekor monster liar dengan level sangat tinggi tepat di dalam gedung bangunan mereka. Jadi walaupun monster itu sekarang sudah dijinakkan, namun ketika monster itu sedang lapar, dia pun langsung menjadi berlarian di dalam ruangan tersebut untuk dapat mencari Cray dan juga mencari Citri demi dapat mendapatkan makanan dari mereka. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Arnold pun otomatis langsung memutuskan untuk dapat keluar lagi. Karena pada dasarnya sangatlah tidak mungkin mereka bisa melewati hadangan dari monster Chimera itu. Serta sangatlah mustahil sekali bagi mereka untuk dapat menantang bertarung seorang hunter gila yang menjadikan monster dengan level tinggi seperti ini sebagai hewan peliharaan dari mereka. Mulai dari sanalah, Arnold pun kini langsung berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan menunda rencana balas dendamnya menuju kepada Cray. Serta dia pun akan berlatih lebih dulu supaya dirinya bisa menjadi semakin kuat sebelum dirinya memutuskan untuk dapat segera menyerang lagi. Wow, menarik banget ya.